Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hari ini kita masih di kantor urusan agama Kecamatan Pulau Ampel, yang mana hari ini adalah podcast pertama kita di bulan Ramadan di tahun 2026. Nah, di sini saya sudah bersama para penyuluh, penghulu dan staf kantor urusan agama Kecamatan Pulau Ampel. Nah, kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai tentang makna Ramadan, keutamaan Ramadan, dan juga keistimewaan yang lainnya. Jadi, tolong simak baik-baik ya teman-teman. Baik, langsung saja kita perlu perkenalan diri. Oke, yang pertama ada Ustadz Bohari. Ustadz Bohari adalah penyuluh. Ada Ustadz Hafid, beliau adalah salah satu staf KUA Pulau Ampel. Ada juga Umi Sugianti dan saya Muhyi Anissa. Ada Ustadz Saudin. Say hello Ustadz. Halo. Ada Ustadz Saudin dan Oke, benar. dan juga ada Ustadz Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah penghulu dari KUA Kecamatan Pulau Ampel. Baiklah, untuk yang pertama mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih keistimewaan dan makna di bulan Ramadan? Nah, kita ada pakarnya nih ya, Ketua MUI sekaligus penyuluh dari Kecamatan Pulau Ampel. Langsung saja Abi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil qudusus salam alladzi kataba alaina syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi nujumid dhalam. Amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syahru ramadhana syahrun kataballahu alaikum syiyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi syukur kepada Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, juga umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan para pemirsa shaimin shaimat dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan keberkahan pada keluarganya, rezekinya dan semuanya, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keistimewaan Ramadan, tentu pertama sesuai dengan firman Allah di Al-Baqarah 183, bahwa keutamaannya itu terletak pada adanya perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun ayat ini turun di bulan Sya'ban, tapi puasa diwajibkannya di bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya di dalam keistimewaan itu sendiri sudah melekat kepada namanya ya, Ramadan, yang berarti yang sangat terik sekali. Artinya yarmudu ad-dunub. Kalau dari namanya, dia adalah meremas-remas ya, menghancurkan dosa-dosa yang selama ini diperbuat oleh manusia. Sehingga pada malam pertama itu Allah Subhanahu wa taala, dan malam selanjutnya qala thalatha marrat, berfirman sebanyak 3 kali, hal min taibin, apakah ada yang bertobat, atubu alaih, maka saya pasti akan menerima tobat. Wa hal min sa'ilin
fa'u'tiyahu su'lahu. Apakah ada yang meminta, pasti akan saya penuhi permintaan. Hal min mustaghfirin aghfirullah. Apakah ada yang mau minta ampunan dosa, pasti akan saya ampuni dosanya. Sehingga dari sini ada sebagian kiai-kiai di kampung yang dari hadis ini kemudian dipakailah doa 4 rakaat sholat raweh, itu doanya ya mujibas syailin wa yaqabilat taibin wa ya rafi'at du'afa wal fuqara wal masakin wa tubwazat wa fa'ama yakuluna. Itu tafaulan daripada hadis ini. Kemudian juga bahwa pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan semua hambanya yang sebenarnya qad istaujabu al-adab, mereka sudah harus diadab, tapi dengan hadirnya Ramadan menjelang berbuka setiap hari Allah membebaskan semua hamba-hambanya yang harusnya diadab. Dengan berkah Ramadan yu'tikullah, Allah membebaskan para hambanya itu. Apalagi nanti di Ramadan yang terakhir Allah akan memerdekakan, membebaskan para hambanya dari adab neraka sebanyak yang dibebaskan dari hari pertama sampai hari sebelum terakhir. Kemudian juga salah satu keistimewaannya bahwa di malam pertama itu sampai bidadari muncul dengan keindahan surga hias dan uang dengan minyak buhur, yakumna ala syarafil jannah, bahwa bidadari berdiri di teras-teras surga seraya berkata, hal min khatibin ilallah, apakah ada yang mau melamar kepada Allah, liyujawijahu minna, supaya Allah mengawinkan dari dia itu dengan kami. Sampai sebegitunya bidadari menawarkan kepada para hamba Allah tentang keistimewaan bulan Ramadan ini. Nah, kemudian dari namanya, rohnya itu berarti rahmat ya. Nah, rahmat ini merupakan ending ya, dari 3 tahapan, bahwa Ramadan rohnya itu rahmat. Setiap hamba akan mengalami rahmat apabila melalui 3 fase ya. Fase yang pertama itu namanya mau'idah ya, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Jadi rahmat ini akan diperoleh pertama dengan syariat, yaitu mau'idah itu berarti syariat, kata Imam Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munir. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur, itu pembersihan kolbu dari semua penyakit hati, berarti itu tariqah. Kemudian huda, itu berarti tampaknya kebenaran, duhurul haqqi fi qulubil mu'minin, itu berarti hakikat. Nah, dengan dapatnya syariat, tariqat dan hakikat, maka seorang hamba akan meraih rahmat daripada Allah SWT. Kemudian minnya maghfirah, dotnya itu adalah diman, artinya jaminan Allah. Alifnya berarti adalah amnullah, perlindungan daripada Allah. Kemudian nunnya adalah cahaya daripada Allah. Karena kenapa Ramadan ini disebut bulan cahaya? Karena pada bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran, dan pada bulan ini juga Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Wah, Masya Terima Allah. kasih. Sungguh istimewa ya teman-teman semua ya, keistimewaan di bulan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya dari kata per kata saja itu udah mengandung sebuah keistimewaan ya Mi ya, hikmah. Jadi, nah bukan itu aja, kita juga perlu tahu nih, ternyata pertama kali kita melaksanakan sholat tarawih di malam harinya itu banyak keistimewaan ya Ustadz ya? Iya, tadi Abis sudah menjelaskan nih, sekarang coba Ustadz gimana Ustadz? Keistimewaannya itu apa aja Ustadz ketika kita melaksanakan tarawih di malam pertama? Monggo Ustaz.
Mengenai sholat tarawih, alhamdulillah mulai daripada tanggal 1 sampai terakhir itu beda-beda. Nah, jadi yang pertama itu ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya sama Imam Muslim. Man qama Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, itu siapa saja dengan iman dan ihtisaban ikhlas, ya kan, tidak ada unsur paksaan dan lain sebagainya, tidak tidak ada yang lainnya, adalah iman dan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa, apalagi kalau misalnya dari awal sampai terakhir nah kita istiqomah, i'tikaf di masjid, tadarus, banyak sekali. Jadi Ramadan ini sangat luar biasa. Pahala, rahmat Allah, apa yang disampaikan oleh kiai kita, guru kita bersama, memang betul bahwa Ramadan ini banyak pahala yang perlu kita gali. Kan gitu. Oke, barangkali itu. Iya. Kita kan nih di masyarakat bukan hanya ada yang maksudnya ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu bagaimana, Bi? Ustadz atau Abi? Bisa dijelaskan? Mungkin itu keresahan ya. Sebenarnya sholat tarawih ini memang sholat yang sangat spesial ya, dan adanya hanya di bulan Ramadan, sehingga namanya juga beda ya. Wujud aslinya memang qiyamul lail, tapi kemudian dia berbeda dengan tahajud ya, karena dia kemudian punya nama sendiri, tarawih. Artinya ya sholat happy sebenarnya. Kalau orang kemudian merasa terbebani dengan sholat tarawih itu orang waras. Enggak waras ya. Harusnya mau sepaket. Man soma koma. Nah, siapa yang puasa dan dia tarawih, nah, baru dia akan keluar dari dosanya seperti bayi yang baru lahir kan gitu. Sekarang ada gini gitu. Nah, keterangan lagi Pak Kiai, artinya barang siapa yang siang harinya puasa, malam harinya tidak puasa. Nah, itu ibaratnya artinya tidak tarawih. Nah, itu ibaratnya hewan tidak ada kepalanya. Oh, gitu. Pertanyaan yang tadi, Abi, untuk yang rakaat tarawih 11 atau yang 23 itu seperti apa? Yang rakaat 23 ini adalah kita mendapatkannya itu daripada sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau terpilih atas petunjuk daripada Abu Bakar. Karena Umar ini dipilih bukan melalui pemilihan, tapi penunjukan ya. Aklamasi ya. Bahwa kata Abu Bakar, nanti yang kalau saya sudah meninggal yang jadi khalifah itu Umar bin Khattab. Nah, beliau mengumpulkan umat Islam untuk berjamaah sholat tarawih dengan jumlah rakaat 23 ya, 20 dengan witir 3. Nah, dan ini sudah dijamin oleh Rasulullah dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Ada lagi, ashabikan nujum bi aihim ihtadaitum. Addu alai bin nawajid. Jadi kita harus berpegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafair rasyidin ya. Nah, karena dengan siapa saja kalian mengikuti salah satu mereka, pasti kamu akan mendapat petunjuk. Nah, dikatakan tarawih karena memang sholat ini tidak boleh sebenarnya buru-buru ya, dalam arti setiap 4 rakaat itu ada waktu istirahat sehingga diisi untuk puji-pujian. Dan dalam ibadah Ramadan itu diantara yang sangat dianjurkan, yang diperbanyak adalah membaca kalimat syahadat ya, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian memperbanyak istighfar, dan kemudian memperbanyak Allahumma inni a'udzubika
min sakhatika wan nar. Kemudian yang keempatnya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ini diperbanyak. Nah, sehingga sebenarnya tarawih ini sholat santai begitu kan. Nah, adapun kemudian prakteknya dalam hal waktu habis 2 rakaat itu apa yang dibaca ya oleh Bilal, kemudian setelah 4 rakaat ada yang baca Al-Badru, kemudian ada Al-Khalifatul Awal dan sebagainya. Itu barangkali ada tujuan-tujuan tertentu ya, seperti kenapa kemudian ada penyebutan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Itu maksudnya dalam satu keterangan bahwa supaya umat Islam ingat kembali ya kepada para sahabat yang 4 ini menjadi khulafaur rasyidin ya. Karena dalam suatu masa umat Islam dikenakan suatu pengaruh politik bagaimana biar mereka membenci sahabat ini ya, seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah ya, yang tidak yang tidak mengakui yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, tidak mengakui tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Utsman ya gitu. Barangkali itu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan Ustaz? Cukup. Terkait itu? Cukup. Dari Ustaz sudah? Cukup. Mungkin ada tambahan bahwa kita sampaikan di sini karena sudah ada suatu kebiasaan yang seolah-olah ingin mengambil suatu keutamaan tapi sebenarnya malah menyalahi. Apa itu? Yaitu ada orang yang kemudian tidak mau witir dengan imam ya. Dengan alasan dia karena mau sholat tahajud lagi di rumahnya gitu kan, supaya nanti witirnya sekalian. Nah, ya memang ada hadis menyatakan bahwa penutup sholat malam itu adalah sholat witir kan gitu. Tapi karena ada hadis lagi bahwa siapa seorang muslim yang dia setelah tarawih itu kemudian witir bermakmum kepada imam, maka dia akan diberikan pahala yang sangat besar seperti sholat malam semalam suntuk. Nah kan gitu. Jadi ya lebih bagusnya mah tetap dia ikut berjamaah witir di masjid sama imam. Adapun nanti dia mau tahajud lagi jam 3 ya silakan mau berapa rakaat, tapi nggak usah ditutup dengan witir lagi karena dia sudah witir. Nggak mungkin ada witir 2 kali kan. Itu mungkin lebih utama itu menurut kita kan gitu. Kan ada keterangan lagi katanya, karena kenapa memang benar, jadi sholat witir itu menurut daripada sholat malam. Ya tahajud itu kalau dengan kata tahajud, nah sholat tarawih itu kan tahajud itu tengah malam ya, jadi termasuk kategori tahajud pun itu apa termasuk tarawih pun juga termasuk udah kan gitu, makanya sudah ditutup setelah sholat tarawih itu kan ditutup dengan witir itu ya kan gitu. Baik. Ya, itu keistimewaannya teman-teman semua, dari kita bahas keutamaannya hingga pada sholat witir ya. Jadi teman-teman semua semoga bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Amin. Dan juga bisa melaksanakan sholat tarawih dan witir dengan sebaik-baiknya juga. Gitu, mau 11 atau 23 Perlu dengan khusyuk. Dengan khusyuk ya. Apalagi kalau sudah mendekati lebaran. Oh, jadi kita bahas nanti kita bahas di hari berikutnya ya Ustaz ya. Gitu ya. Iya. Jadi teman-teman semua mau 11 atau 23 yang penting kita melaksanakan sholat tarawih, utamanya 23. Baik, itu saja dari kita semua Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ampel. Untuk kedepannya kita akan bahas tema berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.